Dan mengapa orang-orang Wahabi ini mengharamkan Pancasila? Karena mereka tahu kalau Pancasila ini tumbang, maka mereka akan dengan mudahnya bisa menguasai Indonesia. Dari Densus saya menemukan data dari 2161 teroris yang ditangkap oleh Densus, tidak ada satupun orang NU atau kalangan Nahdien yang ditangkap oleh Densus. Saya tanggung jawab dengan data ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sepadan kaulah amul ja'akin makin ki maca adimin. Sepadan kaulah amul ja'aki ke Syafiuddin iki Rais Syuriah BCNU Sampang. Sepadan kaulah amul ja'aki Kiai Khalili Mas'ud pengasuh Al-Ma'had Rodatul Ulum Ar-Rahmaniyah. Sepadan kaulah amul ja'aki Kiai Jabir Ali Ridho. Sepadan kaulah amul ja'aki Kiai Fahmi Ali Mukaffi Khalili. Sepadan kaulah amul ja'aki Kiai Ali Imran Mukhtar. Sepadan kaulah mulja'aki Kiai Nuruddin. Sepadan kaulah mulja'aki Gus Nasrullah mentor kita. Sepadan kaulah mulja'aki namun tak hadir Kak Dintoh ke Itkon Busiri. Salam takdim sepadan kaulah de ke Itkon. Sepadan kaulah mulja'aki de Nyai Amun Yusuf. Sepadan kaulah mulja'aki juga de Nyai Kausar. Yang saya hormati Bapak-bapak Ibu sekalian, para Nahdien beserta seluruh banom-banom NU, MWC, dan juga yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan siapapun yang ada di majelis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Gele termuhlis nika lancung tomana sekolah nang Amerika, teti tenaga ahli dengan Mabes Polri leres nih. Tapi aslinya kasrakas gue nih. Burombuh. Nika kadang-kadang sareng orang dan gula, kocak ngegus mi muana celeng. Gula lo boron esto nika to gus nika. Gus nika jabah. Panggil lorang lo boron cereng abadan gula nika beni kiai. Orang biasa. Cuma mbadan gula nikah santri terakhir Syekhona Khalil neng Bengkalan sekamar sareng Ki As'ad Samsul Arifin Sukorjo. Mbadan gula nikah asmaipun Ki Haji Zayyadi ampun saya ampun. Dan gula juga nyantreh neng Syekhona Khalil. Nah nika mana biceleng nika lakala pabrik nih. Lakala jitang katini ke Cepon renginto. Gula asli Madura asli. Dan kula lahir neng Kranggen Timur Galis Bengkalan. Bung anak badan kaula aslina beta bere kebenyar. Abadan kula dari beta Timur Bleter. Mangkana dan kula nikah nak potona bujuk jalmikah teti ki anasab sareng peramian nikah insyaallah. Teti ki pada orang peseser mangkana nikah celeng nikah tak nyeri nguntung kula nih. Cuma ki nasib ki bisa ada Amerika dan kula beda neng Amerika 4,5 tahun sekolah kisah beli kak kantong ki kerat tu de Mabes Polri ki hera-hera ki kati kula ni kasima polisi. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tadi terlambat karena saya memang dari Jakarta, saya langsung ke sini naik kereta. Ya jadi agak terlambat karena jalanan rusak. Nika ada negara katia gitu nika. Emboh. Dan kadang negara nika nyokon kita harus melihat negara, negara tidak melihat kita. Nika. Nah nika tugas NU nika nyokon embong nih. Tore. Sajon mangken pemilu nika tepang jupajuna panjenengan nika. Nika berpolitik nika mangken bingung gula sampai Imam Mahdi ngireng pilpres mangken nih.
sampai pada Rasulullah roki gerung napa ini kah aduh macam-macam makin kulina alam nih. Bapak Ibu sekalian, dalam 4 bulan terakhir saya mondar-mandir mulai dari Timur Tengah. Saya kemarin bulan Februari saya ke Madinah, ke Mekah, ke Taif, dan juga ke Al-Khobar, ke Dammam, dan juga saya ke Dubai, saya ke Mosul, ke Irak, saya juga ke Muscat di Oman. Kemudian saya kembali ke Jakarta, berkeliling lagi di Jakarta. Kemudian kemarin saya kembali ke Tunis dan juga ke perbatasan Libya. Dan gula gak kasah. Ini bagian dari kelakuan badan gula. Engke. Oh, lebih ngebas. Alat raja jewon. Alat raja ini kepada bi monatan. Jadi dan gula de Tunis, de Libya hanya ingin mengamati umat Islam di Saudi atau di negara-negara Arab itu seperti apa. Dan ternyata banyak yang saya temukan di sana. Satu hal yang menarik nih kan, anapa neng Arab nih kemangken banyak orang tak percaya de bedena pangeran. Nikah menabi de fatayat saya sering Google atau medsos cek ateisme di Arab. Situng hal seteti masalah nikah. Kula ketika transit di Dubai, saya masuk ke toko buku. Dan kula masuk ke toko buku neng bandara neng Dubai. Saya menemukan buku yang ditulis oleh Stephen Hawking, orang Amerika nih, orang Barat. Dia menulis tentang terciptanya alam semesta. Menurut Stephen Hawking, alam nikah edetiaki kelaban situng teori asmaipun Big Bang Theory. Big Bang ini kenapa? Ledakan besar. Sehingga ledakan besar itu kemudian terjadi pecahan-pecahan planet-planet yang kemudian menjadi salah satunya bumi nih kan. Nah, apakah yang meledakkan ini kelaban lantaran dari Allah? Punten jebon. Disebutkan ledakan ini karena ada energi yang disebut dengan mekanika kuantum. Bahasa Inggris ini kah? Quantum mechanics. Garis besar dari buku ini menyatakan Tuhan tidak ada. Lo percaya? Le buku ini kan nih sebedaya Arab mungkin. Menabi buku ni kai pangki sareng ten kula nang Eropa atau benang Amerika kula lo heran. Ni kepada nang Arab dan dibaca oleh orang-orang Arab dan dibeli bukunya. Kemudian ketika saya berusaha berangkat ke Tunis, saya datang ke sebuah kota kecil namanya kota Bofisha, perbatasan dengan Aljazair. Saya menemukan buku yang lebih aneh lagi yang ditulis oleh orang Inggris, seorang dokter saraf namanya Richard Dawkins, menulis tentang buku judulnya pun The God Delusion, angan-angan tentang Tuhan. Buku nikah nyebutakin cek pengirana manusia nikah 1,5 miliar saraf yang ada di tubuh manusia. Nikah nih. Kalau saraf ini tidak komplit, maka manusia akan lahir cacat. Kalau manusia ini ditebas lehernya, maka orang itu 1000% pasti mati. Karena leher adalah penghubung saraf 1,5 miliar saraf yang ada di otak dan organ tubuh yang lain. Buku ini saya temukan di Tunisia, di mana penduduknya 99,99% Muslim. Buku ini yang dibaca oleh di kalangan mereka, sehingga apa? Banyak makin nak kana ngode neng Arab panikah tak percaya bedena pangeran. Aneh. Banyak contoh dari Saudi ini kan rata-rata orang bine selok percaya ke pangeran.
Nih dari Saudi nih. Saudi ini kepaham Wahabi. Anapa? Mipah orang bini sepah lo percaya dek pangeran nang Saudi, karena di Saudi agama Islam dilahirkan dan ditampilkan seolah-olah benda yang menakutkan, terutama ada orang bini. Ini kadang Saudi seolah-olah menjadi perempuan harus siap menjadi manusia kelas 2, padahal tetireng bini atau tetireng laki nikah bukan kemauan kita, nikah kebesaran pangeran. Artinya apa? Tidak boleh ada diskriminasi terhadap kalangan perempuan. Nah, nikah seperti masalah mungkin di Saudi, teti banyak orang bini Saudi ini keburu dari Saudi soalnya menabilo percaya dek pangeran nang Saudi ini kah langsung ibli sarang kerajaan. Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajla, Aywa, ini kau orang bini Saudi seburu dari Saudi, pola nah lebih percaya jek pangeran nikah tade. Lalu melihat buku ini, apa yang bisa diperbuat oleh umat Islam? Apa yang bisa diperbuat oleh para ulama? Tidak ada yang bisa melawan. Tak ada, Pak. Pola memang ken ulama nikah banyak sibuk apolitik, sehingga lupa terhadap ilmu pengetahuan. Tore NU ni ka aba ni ka hito amponan. Tak ada politik-politikan, menabisia politik di atas nama pribadi, tapi tolong umat ini bawa kepada ke arah tauhid, kepada arah akidah, dan jangan lupa juga untuk tetap mengawal maqasidus syariah. Tetikula bari nang Tunis nikah nyiapakin, Pak. Para kiai tak langkong nih. Ketika saya sampai di Tunis, saya balik badan. Ini orang Tunis harus saya ajari. Karena begini, para ulama di Tunis juga sibuk berpolitik hari ini. Sehingga ketika saya ceramah di depan para ulama di Tunis dan juga para mahasiswa di Tunis, ini alangkah ironisnya, karena ada seorang ulama dari Tunis, asmaipun Muhammad Tahrir bin Ashur, yang sudah menulis tentang proses terjadinya alam semesta berdasarkan Al-Quran, sekurang lebih pada teorinya. Syekh Muhammad Tahrir bin Ashur nikah mangken orang Tunis tibi tade mecade kitab, padahal ulama Tunis. Kitabipun At-Tahrir wa Tanwir nerangake tentang terciptanya alam semesta berdasarkan Al-Quran. Pada sareng teorina Stephen Hawking segala, cuma Stephen Hawking nikah tak percaya ke pangeran, cuma Syekh Muhammad Tahrir bin Ashur nikah percaya ke pangeran. Leni kemangken ulama tada baca kitab nikah, sehingga perlawanan kepada kelompok-kelompok yang tidak percaya dengan adanya Tuhan ini kita tidak berdaya. Kita meninggalkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak menarik lagi bagi kita. NU harus berada di garda terdepan untuk urusan ilmu pengetahuan ini. Menangka dari nikah selastarina peleman dari Tunis dan kula nyeper de kurang lebih de negara-negara konflik. Dan kula nikah separuh dunia ini kan lastar de tengip. Lastare bro. Somalia, Nigeria, Sudan, Republik Afrika Tengah, Mali, Pakistan, Sri Lanka, Thailand, Filipina, Meksiko, Peru, Argentina. Lastari saja. Cuma kula teroo nih. Arapa orang manusah mipah cekle buru mate eselai. Cuma gara-gara nih kekule secek penasaran. Biaya tibi ada siapa biaya. Ngongkos tibi dan kule. Dan juga termasuk untuk menyelidiki mengapa Wahabi ini menjadi bahaya. Teti mana bidan pula kampanye melawan Wahabi ini kah benih keng kule polana fanatik buta terhadap NU? Bukan. Karena memang ajaran ini yang paling berbahaya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia.
bahaya. Aku lah mbak kula dari Pakong. Amang ken nika bade bibit dari Pakong ni mbak kula tibi. Kula tinggal lok dusta-dusta kula bahas nika. Orang nanti tibi beda Wahabi mathura ni. Mbak tibi nika. Kula kaman protes pola ala benda Wahabi, compok tibi kebobolan. Tapi tinggal, insya Allah pakku najuang aku. Kemarin saya juga ke Pontianak dan kula beri di Pontianak memberikan kuliah umum di 3 universitas dalam 1 hari. Kemudian saya ketemu dengan Panglima Dayak, Panglima Jillah namanya. Panglima Jillah nikah ketuan orang Dayak setimen bengetuan nikah abantai reng Madura Kalimantan. Teti beri nikah engki cerita nikah patang sepora. Nah ini kayak paringi selok gula nih sarang Panglima Jillah. Jadi ini simbol perdamaian orang Dayak sarang orang Madura neng Kalimantan, insya Allah aman, tak tokaran kati sedime. Dan kemudian saya pleman di Jakarta are sattonah apareng kuliah umum neng UI bab nikah juga. Dan juga kemudian kemarin kuleki sempat meriksa teroris. Densus nangkap teroris kuleki sempat meriksa beri. Jadi kula nikah aktifnya searena neng Densus. Dari Densus kemudian saya menemukan data. Nikah kula empon 3 tahun alakon neng Densus Pak. Jadi tenaga ahli. Dari Densus saya menemukan data dari 2161 teroris yang ditangkap oleh Densus tidak ada satupun orang NU atau kalangan Nahdien yang ditangkap oleh Densus. Saya tanggung jawab dengan data ini. Sangang polo sanga persen teroris saya tangkap Densus nikah Wahabi. Nih semangken rak pura nih ngaku salafi nih. Estona salafi nih kah nyama anyar aslina Wahabi juga nih. Pada nih ke situng kotak nih kah. Karena Wahabi lebih identik dengan kekerasan dan terorisme, mereka mengkonversi namanya menjadi salafi. Nika keng ceken nika. Estona pakun Wahabi, tap pakun Albani, Syekh Utsaimin pakun, Muhammad Said Al-Qahtani, Abu Bakar Naji pakun nih kakek ada si lain. Kengnya mana yoba kita pakun. Nih hari ini negara ini mengandalkan kalangan Nahdien. Setiba menabi urusan politik, ibu sekalian. Ya toren keng ketibi saos cek mekta NU tinggal NU nikah cet klencet nih tinggal senyering atani sepenting tak patang beci sebarengan tak patang caleh tidak saling mencaci maki ini kata cuna politik ya toren semampu politik untuk mengawal supaya produk-produk politik ini tidak keluar dari maqasidus syariah. Yang mampu harus berpolitik Pak orang NU. Kalau orang NU nanti tidak berpolitik, dunia politik kita akan dikuasai oleh kelompok-kelompok minhum ini. Deki Pak tahlilan tak kenging, ngaholen tak kenging, molodan tak kenging, bahaya nih. Maka para ulama silahkan berpolitik, tapi jangan lupa tugas utama untuk menjaga perdamaian, menjaga kemanusiaan, dan majukan Nahdlatul Ulama ini dengan ilmu pengetahuan. Jangan sampai kati saya harap Pak. Nikah, bu-ibu sekalian, dan kula tak langkong, kula sering nikah, ngocak kati nikah sering masalah ibu-ibu. Salah satu kekurangan dari kalangan fatayat ataupun dari kalangan muslimat nih kemangken tidak ada atau sedikit sekali ahli fikih perempuan nikah nih debu ibu. Teti mangken panjenengan nikah ngangkui fikih perempuan itu yang dirumuskan, dirembukkan dan diberikan oleh kalangan laki-laki. Sampean tada bekil dalam batsul masail bab reng bini nih kese arm bukan nih kareng laki jak terlalu percaya kareng laki buaya darat nih kan termasuk kulen nih kah tore ahli fikih perempuan dari kalangan perempuan bersuara Siti Khadijah nikah ada keng pakuna lako
rajin Kanjeng Nabi ini. Jadi perempuan menjadi perempuan atau laki-laki itu adalah betul-betul takdir dari Allah. Tidak boleh ada diskriminasi. Menabi panjenengan harus nutup aurat, engki harus sadar. Tak kok pah deki anu nah kayak laki yang pah tegak saja Cepon Gus Nasrullah tadi. Nah ini tolong saya betul-betul mengimpikan dari kalangan perempuan, dari kalangan fatayat atau dari muslimat, ini harus punya ahli fikih perempuan yang betul mumpuni. Satu-satunya ahli fikih perempuan di dunia ini namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Hafidzah Quran 30 juz. Kule lastari abangki. Dosen kule juga. Ani, tore supaya perempuan tidak menjadi korban seperti perempuan-perempuan di Saudi yang akhirnya terlalu dikekang hingga akhirnya tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ini kan nih bahaya nih. Di Saudi ini kan mungkin ketika Muhammad bin Salman berkuasa berusaha yang pertama kali diberikan kelonggaran ini adalah kalangan perempuan. Keluar dari compong tak wajib mahram, mangken reng bini kenging nyetir, kenging alako, masuk de mall tidak harus didampingi oleh mahram sepenting izin. Jadi menabi mangken umroh panjenengan tidak wajib mahram. Nikah ketentuan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi. Nah nikah Saudi tibi mangken sadar je Wahabi ini kakaleroh. Tapi seekin tojan dadi biasa nih kak, olar menebi cetak kayak ketok pak, buntung nih kak, abis gelipus loh bang kika kaman. Pada musuh komunis nih kak, komunis nih kak tumbang di negara kelahirannya, tapi pemeluknya di Korea Utara makin jadi. Nah nih kak, pada musuh Wahabi di negara kelahirannya sudah mulai digerus perlahan, tapi akhirnya di negara hilirnya seperti di Indonesia mereka semakin liar. Satu-satunya benteng apa? NU. Ada boleh. Non gula non kula keng mukas dari 1.000 sebida ketung saya tangkap Densus dari tahun 2000 sampai 2009 itu kurang lebih sekitar 1.155 pemeluk Wahabi. 6 sebenarnya Wahabi. 4 nikah anggota FPI. Nikah kiai, nikah asmaipun kelompok Husain Hasni. Dia merakit bom karena tidak terima ketika Habib Rizik ditangkap, lalu dia ingin meledakkan beberapa titik di Jakarta. Ditangkap oleh Densus, namanya kelompok Husain Hasni. Kelompoknya ada di Condet dan Bekasi. Yang kelima adalah beragama Katolik. Saya tangkap Densus, meleduk mall neng Serpong, neng Jakarta, Tangerang. Senomor 6 nikah Johnson Dang Siagian, pemeluk Protestan. Dia ingin membakar pos polisi di Jatiwarna. Karena nikah Saibu satu seket lemang Wahabi sedaja. Wahabi sedaja. Ajamin kula data nikah. Anapa kula mi oning? Kula depan langsung pak. Sareng teroris. Kalau di Densus saya ini juga sebagai interrogator ideologi. Jadi ketika Densus nangkep teroris, saya yang pertama kali berhadapan dengan dia untuk mengetahui isi kepalanya apa. Wahabi pak. Bukan saya yang memberikan julukan Wahabi, tapi dia yang mengakui bahwa dia pemeluk Wahabi Salafi. Interogasi ini direkam, dicatat, dan semuanya ada rekamannya, dipertanggungjawabkan secara hukum. Mana bibada saya tak percaya reng Wahabi saya tak percaya, toreng reng kula ke penjara depan langsung. Ipapang kewi gula. Leni beri kula sekak kantor nih kah? Nih kepada ajudan kula nih, polisi kia nih kah? Densus juga nih. Beri kula ki nyeper mereka teroris. Dan dia mengatakan itu. Kula langsung mereka kula rokok. Peta beri rokok tak poron. Ketika peta beri rokok tak poron, arapa? Apa ngaramaki haram pak? Hede ngaramaki rokok, tapi mate orang meledu bom hede bisa. Arapa rokok mi haram? Polana mau bahaya ke abang tibi jebot. Tapi teroris nih kah? Trauma tena orang. Polana yang kepite. Moso nomor situngan nih ke NU pak.
Mengapa NU ini dianggap musuh nomor satu di Indonesia dari kelompok-kelompok seperti ini? Karena NU satu-satunya perekat di negara ini yang betul-betul tidak pernah gelisah oleh berbagai perbedaan. Tepuk tangan untuk NU. Yang nomor dua adalah kita jangan bicara Pancasila. Kalau nggak ada NU, Pancasila itu tumbang, Pak. Bapak Ibu sekalian, yang menjaga keutuhan NKRI dan menjaga tegaknya Pancasila sebagai pemersatu bangsa ini NU di dalam. NU dengan anggota 82 juta orang satu-satunya yang tidak pernah memberontak ke negara ini. Oning sampean, bek to manengiding NU abrontak di Indonesia. Tak ada. Pemberontakan pertama yang dilakukan oleh umat Islam yang mengaku sebagai umat Islam ini kedua tahun setelah Indonesia merdeka, tahun 1949. Kurang lebih 4 tahun, tapi 1949 ini kan lebih, tapi tidak begitu besar. 1949 pemberontakan pertama dilakukan oleh Kartosuwiryo mengatasnamakan Negara Islam Indonesia, memproklamirkan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya tahun 1949. Nikah sedeki buntong nikah melahirkan Panji Gumilang. Nikah buntong nikah. Ini yang melahirkan Panji Gumilang itu adalah gerakan NII. Banyak ketuana. Setelah Kartosuwiryo dihukum mati, kemudian muncul Daud Bereh dari Aceh, muncul kemudian Ajangan Mas Duki, Adah Jailani, setelah itu muncul Abu Bakar Ba'asyir, setelah itu muncul namanya Tahmid Rahmat Basuki, setelah itu muncul yang namanya Panji Gumilang alias Abu Toto alias Abu Ma'arik. Nah ini keprodaga NII ini kan. Nah, apakah NU pernah memberontak? Tidak pernah. PKI pernah memberontak? Pernah. Wahabi ini kah saya meletu bom tahun 2000 kan tos 2009 ini Wahabi saja. Bom malam Natal, bom Tentena, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Ritz Carlton, bom JW Marriott, bom Kampung Melayu, bom Gereja Surabaya, bom Katedral Makassar. Ini kah Wahabi saja. NU tak toman, Pak. Bapak Ibu sekalian, NU tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Bahkan ketika Gus Dur diturunkan secara tidak normal pun, pola beda orang NU saya ngamuk, pola beda orang NU saya datang ke Jakarta akompol Monas patrus ngoper, tak ada. Cepon Gus Dur ketika itu tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Buat NU negara ini jauh lebih penting. Nih ke NU, Pak. Tadi mana bis mangken nika sarang negara nika orang NU iya sia aki kula lo terima kula. Wallahi lo terima. Kula menuntuk NU siapa perang. Beni keng pola na kula nika lahir NU, dibesarkan di pendidikan NU, kula anggota IPNU, beni nika. Karena saya sadar bahwa satu-satunya yang tetap menjaga tonggak NKRI ini adalah Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah nika ngereng sebudian, Pak. Mulai dimin NU nika lah ngakon ida Pancasila. Muhammadiyah ki guruan. Saya ngakon ida Pancasila ni. Tapi mangken nika mana bidan kula ngucap tonggak, dua tonggak penting, dua pilar utama di Indonesia ini adalah NU dan Muhammadiyah. Iya memang, tapi NU jauh lebih dulu yang menjaga keutuhan NKRI ini. Bantai sarang PKI Kiai NU Pak Tresantre bantai nang Banyuwangi ini. Bantai Pak, buan sesete. Itu pun setelah NU melakukan pembalasan kepada orang-orang PKI masih disalahkan karena katanya melanggar HAM. Ini kele. NU ini kebokong ledeti korban meloloh. Pada zaman Soeharto di bawah kepemimpinan Gus Dur dicurigai, sehingga di muktamar di Cipasung Soeharto membuat boneka untuk menggusur Gus Dur. Asmaipun Abu Hasan. Alhamdulillah kalah Abu Hasan. Kula nika menabi untuk NU ada bertabaran terang-terangan saus. Kula tak pan pleman nyai. Kecompok nika tak man pleman kula.
Nyai nikah. Nikah. Nikah maki kule tako deki ajuang untuk NU bar selebar depak kecompo pah nyai kule deki pangajak ke KUA minta telak celaka. Pada saos pada teroy kelon. Teti kule kaman nikah bung anak kule nikah ibek tabi kule. Nikah. Polana kule apa? Kule nikah mungkin seporak ya sepora dek seteja sekek lake. Kule nikah sering suara aki kule nikah anti poligami. Terang-terangan sepora. Benin apa? Tako kule. Tako ke bini. Nomor 2 lo paju kule. Punten. Kule tibi dan nikah. Kule nikah terongar kai polana kule keduan anak bini. Kule tako. Menabi urusan nobeng atil bisa. Satos bagi 2 seketedeng bisa. Urusan perasaan tak bisa yokor. Ayo kek lakeng kakan. Depak karo mana pada tokar deki. Nah ini yang betul-betul membuat saya sangat peduli terhadap NU adalah karena saya menyadari ketika saya bekerja di Detasmen Khusus 88 Anti Teror, saya menemukan data itu. Betapa hebatnya Nahdlatul Ulama. Mulai dimin lah NU kula rembi oe lah NU kula. Tapi saya belum pernah menyadari betapa hebatnya NU di Indonesia. Dan kemudian ketika saya diminta untuk berceramah di Afrika, entah di Asia Selatan, di Asia Tengah, termasuk di Amerika, saya selalu mengatakan sumber konflik di berbagai negara di seluruh dunia ini karena memang umat manusia rajin membuat tembok tapi lalai membangun jembatan. Jadi tembok nih kayak bangun, rajin nih kak. Si agama tembok, urusan suku tembok, geledek ada. NU di sini menjadi jembatan itu. Jadi saya sampai hari ini masih makan gaji buta, Bu, Bapak Ibu sekalian. Saya menjadi legal advisor, jadi penasehat resmi pemerintahan Somalia. Pemerintah Somalia ini kebingungan sendiri hari ini. Kenapa? Satu negara itu pahamnya Wahabi semua, Pak. Sitong negara ini ke Wahabi saja. Kula telokale dak Mogadishu nih. Apa jangan nak selena ban kula. Kalau saya masuk ke masjidnya pemberontak, saya bisa jadi ditembak oleh pasukan pemerintah. Kalau saya masuk ke masjidnya pemerintah, saya bisa ditembak oleh pasukan pemberontak. Setiap sholat nikah saos beringsang, tak bisa hosok. Jadi menabia sholat nikah, saya jaga luar nikah 12 orang tentara. Nah itu betapa tidak enaknya tinggal di negara seperti itu. Padahal satu negara itu pahamnya sama. Semua ulamanya lulusan Madinah atau Mekah. Setuju ulama. Situng negara ini sepakat ngaramaki musik. Situng negara sepakat ngaramaki rokok. Situng negara nikah sepakat ngaramaki orang Kristen, orang senon Islam untuk beribadah. Tak kenging. Orang Kristen pokong bisa odi tapi tak bisa ibadah. Ini kan yang Somalia, satu negara sepakat. Semua hukum-hukumnya mengacu kepada hukum Wahabi Salafi. Tapi perang tak remari kantos mangken, salah ngebom, patah ngebom. Beri nang Pakistan nih, masjid polisi ya bom. Masjid polisi, saya ngebom polisi juga. Nah nih negara orang nih, neng Somalia nih sampai semangken nih setiap konferensi lebat zoom nggak bisa. Saya selalu mengatakan dua hal yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikan semua persoalan ini. Satu, kalian harus membuat falsafah dasar negara seperti di negara kami yang bernama Pancasila. Yang kedua, kalian harus membuat organisasi keagamaan yang bisa membangun jembatan-jembatan di antara segala perbedaan itu. Seperti di negara kami yang bernama Nahdlatul Ulama. Ini usul kula. Anapa kula ngocak makan gaji buta? Setiap rapat usul ketika melolo. Dan mereka bilang, saya tidak bisa melaksanakan itu. Kenapa? Karena kami tidak siap hidup berdampingan dengan siapapun yang berbeda.
Bukan hanya mereka disatukan oleh agama, mereka disatukan oleh manhaj, mereka disatukan oleh madhab, mereka disatukan oleh jihad, tapi mereka tidak bisa disatukan oleh kepentingan-kepentingan politik. Setiap perang kantos mangken nikah kelompok teroris yang bernama Al-Shabaab dan pemerintah resmi Somalia. Al-Shabaab didukung oleh Arab Saudi, pemerintahnya didukung Qatar. Jadi pada Islam apa? Sedajen pada Islam. Nang Sudan mangken pada Islam saya perang. Nang Burkina Faso pada Islam. Niger pada Islam. Gara-gara apa mereka berperang? Padahal sesama Muslim. Karena beda orientasi politik. Nah nikah anak pakulami ngocah toreh majukan bangsa ini, majukan Islam ini, majukan Nahdlatul Ulama ini dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau menggunakan narasi-narasi dan bejana politik kita gagal total Pak. Orang Islam nikah kelemana politik nikah nih saya ahli ningku YouTube tengku YouTube gula. Saya tidak pernah segan mengatakan bahwa DNA-nya Islam itu bukan politik. DNA-nya Islam itu adalah rahmat dan akhlak. Tidak boleh. Ketika umat Islam berkenalan dengan politik, umat Islam akan saling bunuh sesama orang Islam, saling mengkafirkan sesama orang Islam, dan saling berperang sesama orang Islam. Sejarah nih kawan. Sayyidina Utsman ibnu Affan nikai paten pada Islam. Sematen reng Islam juga. Ragarana apa? Politik. Sematen Sayyidina Ali nikah asmaipun Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi nikah pada ngako Islamah pada orang Islamah hafal Quran 30 juz. Ragarana apa? Politik. Somusuan antara Sunni dengan Syiah 1400 tahun lebih kantos mangken nikah. Ragarana apa? Politik. Sema sing racon Sayyidina Hasan, seabantai Sayyidina Husain pada Islam apa? Ragarana apa? Politik. Perang Jamal, perang Siffin, toreh perang apa boleh? Perang Hurroh, perang Zab, perang Nahrawan, nikah perang pada Islamah, maten atau senebu pada Islamah, ragara politik. Nah nih, jadi mangken nikah orang Islam tetiin maina orang Barat Pak. Dibuat Al-Qaeda, dibuat ISIS, dibuat Boko Haram, dibuat Laskar At-Taibah, dibuat Al-Shabaab, dibuat Hasan Turabi, dibuat Jabatun Nusroh, nikah organisasi-organisasi teror yang diciptakan oleh Barat dan korbannya orang Islam. Soalnya oning Pak, Bu, orang Barat nikah, kelemahan orang Islam nikah berpolitik. Benih orang Islam nikah tak kengi nggak politik, silahkan berpolitik, kawal produk politik. Tapi jangan sampai mengumbar kebencian gara-gara politik, menyebabkan perpecahan gara-gara politik, jangan saling per-ngaperaki gara-gara politik. Tak kengi. 2014 nih pemilu nih, 2014 pemilu, 2019 pemilu. Aduh nih kering Islam pun patang kaperaki. Jangan boleh pada situng agama pada ring Islam laki bini telak ragara politik. 1321 perceraian dari 2 kali pemilu itu gara-gara beda pilihan politik. Nikah 1.300 selekor orang telak ragara pilih politik. Bini na milih Jokowi, laki na milih Prabowo, telak. Jak boleh urusan iman, urusan ranjang abesa. Aneh, itu dahsyatnya dampak-dampak politik ketika politik itu dibawa ke ranah-ranah keimanan. Politik ini kebenih akidah Pak, ada hubungan sareng keimanan. Tak ada hubungan. Politik ini ke fakih, soal ijtima, kesepakatan. Tidak percaya panjenengan, oh munlok malaria kaper ben. Ngomong nih kan, ada hubungan Pak. Siasah itu adalah fikih bukan akidah. Pangeran tak peduli Pak politik, Bu, tak pangeran nih kasih berdiaki alam nih, empun lah ngontrol alam, secek ngontrol nih ke pangeran letak manusia perlu politik nih kah.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya katakan adalah mengapa Pancasila ini menjadi penting dan mengapa orang-orang Wahabi ini mengharamkan Pancasila? Karena mereka tahu kalau Pancasila ini tumbang, maka mereka akan dengan mudahnya bisa menguasai Indonesia. Dan kalau ingin menumbangkan Pancasila, maka yang harus ditumbangkan lebih dulu adalah Nahdlatul Ulama. Ini yang harus kita sadari. Teti mangken nih Pak, umat Islam wabil khusus orang-orang NU nikah dipecah belah hari ini. Beda NU garis lurus, beda NU garis miring, lana barna pokok. Urusan politik tidak nikah, mangken nikah tak kerja saja orang. Ragara nikah terpecah belah. Beda juga yang menggunakan oknum-oknum habaib memecah belah NU. Asope sode kiai NU banyak nih. Karena kalau NU terpecah belah dan NU kemudian tumbang, mereka akan dengan mudahnya bisa menumbangkan Pancasila dan menguasai Indonesia. Nah, ini kan nih. Jadi mereka mengharamkan Pancasila bukan tanpa sebab. Padahal Pancasila nikah hasil rumusan para ulama, termasuk ulama-ulama NU. Dasarnya dari mana? Wala keng ulama rokeng jaga tedung pah langsung ngagebai Pancasila. Tidak ada sanadnya. Pancasila ini dirumuskan berdasarkan konsep seorang pemikir Islam abad ke-14 asmaipun Ibnu Khaldun. Noles nang dalam kitab Al-Muqaddimah dikatakan bahwa suatu negara akan terus berdiri kokoh apabila mengikat semua perbedaan di dalam satu negara itu dengan satu konsep kesepakatan bersama yang disebut oleh Ibnu Khaldun dengan al-asobiyah. Jadi cepon Ibnu Khaldun negara dia gempang robu manabih tidak bisa menyepakati kesepakatan itu. Otabah ada orang yang ingin mengkhianati kesepakatan itu, maka negara itu akan ambruk entah secara cepat atau secara lambat. Ini kecedabuna Ibnu Khaldun neng Al-Muqaddimah. Tapi dari Kadimah Ibnu Khaldun ini merumuskan al-asobiyah dari Kanjeng Nabi, dari Rasulullah ketika menguasai Madinah. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika hijrah di Madinah yang pertama kali? Mendamaikan dua suku yang sudah bertahun-tahun bermusuhan, suku Aus dan suku Hazrat. Iparengin situng ketua sareng Kanjeng Nabi. Jadi dua suku yang selalu bermusuhan ini dilebur menjadi satu dan kemudian diberikan satu ketua yang saling silih berganti. Yang kedua adalah Rasulullah mendamaikan orang Kristen dan orang Yahudi. Yang ketiga adalah Rasulullah mendamaikan pendatang dan pribumi yang kemudian kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Semua orang yang berbeda yang tadinya bertikai dan bermusuhan ini diikat oleh satu kesepakatan bersama yang bernama Piagam Madinah. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah sebagai al-asobiyah. Kalau negara dalam satu negara yang berbeda-beda tidak berikat dalam satu kesepakatan bersama, maka negara itu akan terpecah belah dan selalu terlibat dalam pertikaian. Ini kedebuna Ibnu Khaldun. Contoh dari Ibnu Khaldun neng Al-Muqaddimah nikah negara Maghrib, semangken Maroko, Sudan apa nih? Lihatlah negara-negara Maghrib itu, cepon Ibnu Khaldun neng Al-Muqaddimah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bisa bersepakat menjadi satu negara karena isinya adalah orang-orang Khawarij. Jadi Ibnu Khaldun ini pertama kali mendefinisikan Khawarij sebagai orang-orang yang berusaha mengkhianati negaranya sendiri. Jadi Nabi kula mangken de orang-orang Ikhwanul Muslimin, de Hizbut Tahrir, de orang Wahabi ngucak nikah Khawarij kula berdasarkan dari ijtihadnya dari Ibnu Khaldun. Cepon Ibnu Khaldun, orang-orang yang berkhianat terhadap negaranya sendiri itu adalah kelompok Khawarij. Dan ini dipertegas oleh seorang ilmuwan Islam asmaipun Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, nulis kitab Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi. Cepon Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari secek beceng menus sajiah adalah orang yang mati-matian membela bangsanya sendiri.
secek beceng manusia. Orang yang punya tataran moral tertinggi adalah orang yang mati-matian membela negaranya sendiri. Ini Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Orang yang membela agamanya bukan pada tataran moral tertinggi. Cepon Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Kenapa? Maslahatnya hanya dirasakan oleh dirinya sendiri dan hanya di kalangan pemeluk agama itu saja. Tapi menabi berjuang untuk negara, seluruh negara, maka maslahatnya dirasakan oleh orang seluruh negara itu. Makanya Cepon Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, pejuang bangsa dan pejuang negara itu adalah orang yang tingkatan pahalanya paling tinggi. Nih kegenjer paling raja Cepon Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Napa boleh orang Islam empon nikah insyaallah swarga nih. Nikah Cepon Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Konsep bela negara yang dilakukan oleh Ahmad Ad-Dinawari ini diambil oleh orang Eropa menjadi satu teori tentang bela negara yang disebut dengan Verfassungspatriotismus. Diambil pemikiran Islam ini oleh seorang ahli filsuf Jerman bernama Jürgen Habermas. Teorinya Ibnu Khaldun tentang kesepakatan bersama itu juga dikutip oleh perumus demokrasi modern asmaipun John Locke dan John Maynard. Jadi Pak, demokrasi napa nikah hasil rumusan dari pemikir-pemikir Islam. Jadi menapi mangken Wahabi nikah ngaramaki demokrasi, ngaramaki Pancasila, nikah korang ngaji nah. Kita kurang tebel. Nih. Jadi menapi sampean nikah perkaperaki sareng reng Wahabi nikah. Lakalang kita tepes Pak, esena nikah ngaperakin leda nikah melolo. Bid'ah leda nikah. Terus. Nih, mangken Saudi le sadar, je abeng kelero. Cepon Pangeran Muhammad bin Salman, kalau Saudi terus memeluk ajaran Wahabi ini, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Teti mangken nikalik terbalik Pak, orang Saudi tero pada bi orang Indonesia banyak setero pada bi Saudi. Lik terbalik. Dan hanya NU yang bertahan dengan begini-begini. Rang terangan baik Pak. Termasuk tretan segala bi kulai sebut kisah. Anika ampopet nyerempet Wahabi Pak. Ampo abid agi juga nih kada tahlilan pada nika lepes tepes nika gula benikeng cungat punten cuma maksudnya gula toleh rangkul semuanya tunjukkan bahwa NU itu bisa mewujudkan Islam sebagai agama yang berbasis akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Nih kata cuna NU. Tetapi orang NU ini memang sudah dididik oleh para ulama, para muassis supaya tidak gelisah oleh keimanan orang lain, tak gelisah, tak perngaperaki punten. Ini kan imbagulan nang pakong nih. Sedeng teti Wahabi mangken nikah melesetakin aswaja nikah aliran sesat warisan jahiliyah aja bu. Mangken orang pakong nikah kaperaki sedaja sareng imbagulan nikah. Ki pakun nembah make dak ki mangki tapi ngida nikah. Seporah nikah lampon pak telasen tak tebang kibon tak bisa seporah gula pakun nembah ada orang tapi ada acara gula pakun make bila lah bener gula bahaya Pak, bahaya. Ini ke teroris saya tangkap Densus nikah rata-rata benih rata-rata 99% dari Wahabi Pak. Gula tanggung jawab kalau ada orang tidak terima dengan data ini pertemukan dengan saya kerja di Densus dan saya pegang datanya. Dan saya bertemu langsung dengan terorisnya. Langsung dulu Pak. Nah nikah. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, para masyayikh, sepaling penting dari NU hari ini adalah mari majukan dengan ilmu pengetahuan. Kita menjadi perekat dari berbagai ukhuwah, benih ukhuwah Islamiyah meloloh, tapi juga ukhuwah dari segala perbedaan yang ada di diri kita. Mari kita kerjakan amanat yang diberikan oleh para muassis Nahdlatul Ulama. Ini penting sekali. Karena bagaimanapun kalau kita gelisah oleh keimanan orang, kita tidak bisa hidup Pak. Mangken ni kenapa sih benicen Pak? Tore kulis saya tanya, napa sih mangken ni ketada keterlibat dari kaper nih? Nikah. Makilah mereka santri nikah. Paling punten nikah senemu akibu tole se keduan plastik paling punten siapa di pabrik siapa di filter nikah reng kaper nih.
Tak bisa ngindar Pak, tak bisa. Bapak Ibu sekalian, NU kemudian menjadi sosok yang penting hari ini, yang memang betul-betul menjadi sasaran utama untuk dipecah belah. Toreh urusan politik nih kah? Toreh Pele hati nuraninya pakai. Siapa yang cocok? Pele Pak. Tak usahnya lagi orang sepele na tak pada. Sepenting memajukan NU, sepenting semak de NU, sepenting esena tak beni orang Wahabi. Ini kasih penting. Sepenting esena beni orang yang memecah belah NU. Itu aja yang dipilih. Aduh, leso Pak teti NU nih kah? Leso. Benar nggak, Gus? Saya dekat dengan Cak Imin, dekat. Saya bahkan sering memberikan ceramah seperti ini di rumahnya. Saya juga dekat dengan Ganjar. Saya juga sering ngisi di kantornya Gerindra. Semuanya dekat Pak. Tapi tolong perhatikan pidatonya Menteri Agama yang kemarin. Jangan pilih siapapun yang pernah memecah belah umat Islam. Jangan pilih siapapun yang pernah memecah belah Nahdlatul Ulama. Dua itu saja. Silahkan simpulkan sendiri. Wah, kampanye dah kinten tak kampanye kula. Nikah NU tetap harga mati selain NKRI. Kula beni pengurus PBNU Pak. Kula tak gaji sareng NU. Wallahi punten. Kula takut Pak. Wah, hari manglo angar-angar. Kula nih kan nih, periksa nih de muhlis. Periksa nih. Syarat kula hadir ke kantor situng. Terus jet kula tepak. Se nomor 2 kula tak terima honor kula. Tak boron kula. Preksanin dok pas saya rasa se toman undang kula, pola kula toman nerima honor punten. Tak boron kula. Lo kok bisa hidup? Lo cak orang ni ka odi ni ka jaga sarang pangeran. Engki pande pak kebektonan ki mate mare napa? Empon la jalan nih, kula nih kadang-kadang, Gus, sampean kalau di TV saya pikir tinggi besar. Oh iya, karena kalau di TV itu kelihatan separuh. Setogel. Ah, tadi setogel nih saya pandek ke bener kula nih. Ah nikah, tinggal kula lempo nikah, ki nyaman ngakan, make kula oding ki dah nikah. Ada ampun aku. Engki kula deng teredeng, ancaman raja ancaman kula, sematen kula banyak. Nikah ajudan kula nih. Kula rang terangan ikawal kaman nikah kula cerita abab kula kawal. Beda anggota sing ngarang se ngawal kula. Sematen kula nikah cek benyang. Beni kun cuma dari Wahabi meloloh, beni kun cuma dari teroris meloloh. Sing ngancam kula dari kalangan NU juga banyak. Banyak. Kula bari keduan salah ada si dogiri, kula sepora langsung. Tidak maksud kula nyalaki si dogiri, maksud kula telempas situng, tak langkong menabi pada si alumni si dogiri, telempas si situng. Oh, numa tak ibaca bi kula kelero, teti kula langsung ngasapora. Lah nikah, kula kelero na kula. Bada video beredar kula itu kanin sarang ke Muktafi, guru kula TV dari Temangan, potra naki Abdullah. Kula menabi sarang guru pak cek boleh ke ngitukan ya. Make pakai paktem, pakai korja paten kula ngitrem. Engki menabi pate ki mangken cimen Pak. Anakku lagi ini kene. Anakku lagi sekolah. Ah nikah. Engki tan pula lastare apangki sareng ke Muktafi. Kita ada kenapa? Cek guru sareng santri. Rajin ke Muktafi ni kepenakan pula. Penakan. Rajin ke Muktafi. Ah nikah. Teti kula tada maksud napa boleh untuk memecah belah NU. Ni kakeng keleruan kula mana cereng kula benar ni kelakon acara makat ini. Engki kadang leles sopisang gila. Engki bibir ni kadang selip. Ah teti kula nyon sepora de menabi beda alumni Sidogiri atau beda para masyayikh nang pondok pesantren Sidogiri atas kekeliruan itu. Nah, ragarani ke kula mangken banyak sing ngancam. Tapi tinggal ni urusan kula. Beni kula tokar buru nah pecang gula. Menabi tang-tang tokar kula buru kula reng medure takoan Pak. Ah teti kini kasaos tak langkong nika lesiang dan kula lakuna de Gresik, du malam de Probolinggo, lanjut de Pesuruan, terus lanjut de Banyumas, de Majenang Cilacap. Engki terus nih.
bung anak gula ni ketung runtung engki neser gula dan kadang engki tapi harus fakta menabi tak fakta minta telakongku jala bola nikah terus deki insyaallah tanggal 12 nikah nang Ketapang nang aing celep dek ayat nang Ketapang ya tanggal 12 beda hall terus tanggal 14 nikah nang Banten 16 nang Jambi terus nikah nikah engki leda nikah di gula atar poter tai pangki gak kaman teti tak langkong menabidan gula tak bisa bitabit ki seborah salah lopot epon de para sepo para masyayikh para kiai para habaib tak langkong telat gula sekalian aki seborah muka-muka panika bisa tetia maslahat de badan kaula sefakir ilmu panika banjukan muka-muka tetia maslahat de setejenah nang majlis kak dintoh akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.